Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Firmansyah. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang hasil review mata kuliah sejarah dakwah hasil pembelajaran yang kemarin. Pada bab pertama, dijelaskan sejarah di level mahasiswa bukan hanya sebatas hafalan atau tahu, tapi hikmah dari sejarah lebih penting. Yang mana di sini kita diajarkan atau mahasiswa dituntut untuk bisa mengambil pembelajaran dari sejarah di masa lampau, yang dimana orang-orang terdahulu mengalami kegagalan atas beberapa faktor-faktor tertentu yang telah dilakukannya. Untuk itu kita bisa melihat, bahwasanya faktor yang sebelum yang telah dilakukan oleh umat terdahulu itu salah dan menjadi faktor kegagalannya. Untuk itu tidak bisa dilakukan kembali. Dengan itu mahasiswa bisa mengacu atau mengambil pembelajaran untuk kesuksesan atau kelancaran di masa depan nantinya. Yang kedua, sejarah bagi kelangsungan hidup kita itu adalah hal yang penting, menarik untuk diceritakan. Sejarah menjadi hal yang menarik bagi kalangan-kalangan orang yang belum tahu sejarah. Contohnya, orang-orang akan merasa tertarik apabila diceritakan tentang terjadinya atau penaklukannya tanah Jawa oleh Syekh Subakir, terjadinya Rawa Pening dan lain sebagainya. Orang-orang akan tahu, ternyata ini terjadi karena ini toh, ini terjadi karena ini toh. Untuk itu menjadi hal yang penting agar tidak ada terjadi kesalahpahaman tentang sejarah terjadinya hal tersebut. Di bab kedua ini menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup sejarah, yang dimana asal kata sejarah sendiri ini dari kosakata bahasa Arab yaitu sajaratun, yang artinya pohon. Ulama-ulama atau ilmuwan-ilmuwan terdahulu mengibaratkan sejarah ini dengan pohon, karena sama halnya dengan pohon, yang dimana lambat laun akan tumbuh sesuai dari masa ke masa. Begitupun sejarah akan tumbuh dari masa ke masa, yang mana kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah SAW berdakwah dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, terus Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, hingga Islam bisa berkembang hingga saat ini. Begitupun dengan pohon, yang dari mana asalnya dari benih menjadi bibit, terus menjadi pohon yang agak besar, pohon yang lebat, berbunga, dan berbuah, seperti itu. Fungsi sejarah dakwah yaitu mengetahui strategi perjuangan dakwah para rasul dalam menyikapi umatnya. Di sini fungsi sejarah sendiri ini yaitu kita bisa mengetahui tentang strategi perjuangan dakwah dari rasul-rasul terdahulu, yaitu contohnya Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi umatnya, yang dimana beliau ditantang atau menghadapi umat-umat jahiliyah yang begitu bencinya terhadap kelahiran anak perempuan. Rasulullah mulai berdakwah secara bertahap, dimulai dengan pendekatan dari keluarganya kepada teman-temannya, dan hingga pada masa Rasulullah wafat, Islam mulai berkembang dan bisa menjadi luas hingga ke penjuru Eropa. Yang ketiga, mengambil pembelajaran dari permasalahan dan kekurangan dari masa lampau untuk perkembangan di masa sekarang ini. Kita bisa mengambil faktor-faktor atau pembelajaran dari masa yang lampau, yang dimana masa-masa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu mengalami banyak kesalahan, sehingga kita bisa melihat, hal ini salah toh, hal ini tidak bisa dilakukan lagi untuk di sekarang ini. Kita memerlukan hal yang baru sehingga bisa berkembang lebih pesat lagi, seperti itu. Di bab ketiga ini menjelaskan tentang dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tahu bahwasanya dakwah sendiri sebenarnya telah terjadi bahkan sebelum Rasulullah SAW hadir, yaitu ketika rasul-rasul terdahulu dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, hingga ke Nabi Muhammad SAW yang menjadi Nabi akhir zaman sekaligus Nabi yang membawa agama Islam. Di sini para rasul-rasul terdahulu telah berdakwah kepada umatnya, menyampaikan apa yang telah menjadi ajarannya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bab keempat yaitu sejarah dakwah di masa Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi secara bertahap dan penuh perhitungan dengan kesabaran dan tanpa adanya kekerasan, yang mana kita tahu Nabi sendiri berdakwah itu pertama secara bersembunyi-sembunyi atau bertahap, dimulai dari keluarganya, istrinya yaitu Siti Khadijah yang masuk Islam, kemudian teman terdekatnya atau sahabat terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Islam bisa berkembang hingga seperti masa sekarang ini. Nabi mengajarkan cara berdakwah secara damai untuk mengajarkan umat Islam ke depannya. Nabi mengajarkan
cara berdakwah itu dengan cara berdamai atau dengan rahmatan lil alamin. Yang mana kita tahu ketika Nabi berdakwah tidak dengan damai atau melalui kekerasan, maka akan menimbulkan percekcokan atau keributan antara umat Islam dan umat lainnya, sehingga ini tidak bisa menjadi contoh hal yang baik bahwasanya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Di bab kelima ini menjelaskan tentang dakwah di masa Khulafaur Rasyidin, yang mana kita bisa memetik atau mengambil pembelajaran saat kita diberi amanah atau jabatan harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Yang mana kita tahu bahwasanya ketika Khulafaur Rasyidin menjadi figur pemerintah atau figur seorang pemimpin, beliau sangat menerapkan sikap-sikap yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh menyampaikan sesuai dengan apa adanya, dan fatonah yaitu cerdas. Kita melihat atau mengetahui ketika Khalifah Umar bin Khattab didatangi salah satu dari masyarakatnya. Orang itu datang di hadapan Khalifah Umar bin Khattab dan berkata, "Wahai Khalifah, aku ingin menceritakan suatu hal kepadamu." Ketika itu Khalifah Umar bin Khattab bertanya, "Kamu ingin menceritakan suatu hal pribadi atau masalah-masalah yang terjadi di negeri ini?" Orang itu pun menjawab, "Aku ingin menceritakan masalah pribadiku, wahai Khalifah." Ketika itu sontak Umar bin Khattab langsung meniup lampu atau lentera di sampingnya menjadi penerangan di ruangannya pada malam itu. Ketika itu orang itu kaget atau masyarakat itu kaget. "Wahai Khalifah, kenapa kamu mematikan lampu yang menjadi penerangan di ruanganmu ini?" Khalifah pun menjawab, "Aku tidak ingin kita menggunakan barang-barang yang dibeli dengan uang rakyat itu dipergunakan untuk masalah pribadi kita, karena minyak yang di dalamnya ini dibeli atau dihasilkan dari uang rakyat. Aku tidak ingin mempergunakannya untuk keperluan pribadiku." Begitulah Khalifah Umar dalam menyikapi suatu hal antara perbedaan yang mana yang harus digunakan menjadi barang pribadi dan mana untuk kepentingan umum. Makanya ketika itu Khalifah Umar dijuluki sebagai Al-Faruq, yaitu yang bisa membedakan antara hak dan yang batil. Dan juga di sini ketika masa Khulafaur Rasyidin, Islam berkembang hingga ke seluruh dunia karena dalam pendakwahannya menggunakan metode yang tepat, yang mana kita tahu bahwasanya ketika masa Khulafaur Rasyidin, Islam mulai berkembang tidak hanya di Jazirah Arab, tapi sampai di Mesir, sampai di Eropa, Spanyol, dan lain sebagainya. Di bab ke-6, dakwah di masa Bani Umayyah, yaitu di sini ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat atau dibunuh oleh seseorang dari kaumnya sendiri, berdirilah suatu dinasti atau kepemerintahan baru yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang dinamai dengan dinasti atau Bani Umayyah. Di sini sistem pemerintahan pada dinasti berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, yang mana pemimpin pada dinasti bukan dipilih melalui pemilihan umum atau musyawarah, tetapi turun-menurun atau monarki. Yang mana kita tahu bahwasanya ketika dinasti Umayyah berdiri, ini tidak lagi menggunakan sistem demokrasi atau sesuai pemerintahan yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin sebelumnya, tapi sudah menggunakan sistem kerajaan yaitu monarki turun-temurun. Ketika sang raja wafat akan digantikan oleh putra mahkotanya yang telah disiapkan. Bani Umayyah mengalami perkembangan yang pesat baik dalam bidang keilmuan dan perkembangan penyebaran agamanya. Dari segi keilmuan dan perluasan berjaya pada masa ini, yang mana kita tahu bahwasanya ketika pada Bani Umayyah ini kota-kota yang berada di Eropa telah ditaklukkan oleh Bani Umayyah, yaitu contohnya Andalusia yang berada di Spanyol, yang mana itu ditaklukkan oleh panglima besar Bani Umayyah yaitu Tariq bin Ziyad yang sangat gigih dan semangatnya untuk menyebarkan agama Islam hingga ke penjuru Eropa. Kemudian dinasti Umayyah turun atau runtuh karena moralitas pemerintah yang buruk dan pemerintahan yang korup, yang mana kita tahu bahwasanya Bani Umayyah ini turun akibat dari faktor pemerintahnya sendiri atau faktor figur pemerintahnya ini, yang dimana figur-figur pemerintah pada masa akhir keruntuhan dinasti Umayyah itu berbuat seperti halnya moralitas yang turun. Mereka menyimpan gundek-gundek atau perempuan-perempuan yang dijadikan sebagai bahan pemuas nafsu dan pemerintahan yang korup, yang mana kita tahu bahwasanya
dimanapun negara yang terjadi kasus korupsi atau adanya korupsi atau pemerintah yang berlaku korup, maka akan menimbulkan kerusakan di dalam bidang ekonomi yang mampu meruntuhkan negara itu tersendiri. Begitu. Terus dilanjut di bab selanjutnya, yaitu dakwah di masa Bani Abbasiyah. Setelah keruntuhannya dinasti Umayyah, itu berdirilah dinasti baru, yaitu dinasti Abbasiyah. Kejayaan Islam dibangun oleh ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, yang mana kita tahu bahwasanya pada dinasti Abbasiyah ini ilmu pengetahuan begitu berkembang dengan pesat, hingga misalnya pada masa Bani Abbasiyah ini dibangun suatu lembaga pendidikan yang bertugas atau berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita sebut dengan Baitul Hikmah. Hampir semua keilmuan berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Di dinasti ini semua ilmu hampir berkembang, dimulai dari ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu sastra, ilmu tasawuf, ilmu ekonomi, ilmu astronomi, geografi, dan ilmu lain sebagainya. Penamaan nama Abbas dinisbahkan pada salah satu paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dinamakan dinasti Abbasiyah ini karena pada masa dinasti Abbasiyah ini itu didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah, yang juga merupakan salah satu keturunan dari Bani Abbas yang namanya dinisbahkan dalam dinasti, yaitu dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini berkuasa sekitar 500 tahun dan didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 132 Hijriah dan berkuasa selama 500 tahun. Perluasan wilayah hingga Eropa, Andalusia, Afrika, dan India. Masa kemasan pada Bani Abbasiyah terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Harun Ar-Rasyid, yang mana kita tahu ketika pada masa Harun Ar-Rasyid ini banyak menjadi cerita-cerita, karena pada masa Harun Ar-Rasyid ini Bani Abbasiyah berkembang begitu pesatnya dalam bidang ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi, perluasan wilayah, kekuatan militer, dan lain-lain. Bahkan para ulama-ulama pun lahir daripada masa ini. Kita tahu salah satunya yang terkenal yaitu Abu Nawas. Abu Nawas pun ini hidup pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu kepemimpinannya Sultan Harun Ar-Rasyid. Bahkan di cerita-cerita kartun seperti halnya Doraemon itu juga dikatakan bahwasanya ketika Sultan Harun Ar-Rasyid memimpin, ini kerajaannya itu begitu besar, begitu luas, dan menjadi suatu negara yang jaya seperti itu. Dan juga pada masa dinasti Abbasiyah ini menerapkan kebebasan dalam berpikir dan cinta akan ilmu pengetahuan, yang mana seorang khalifah ini dalam masa pemimpinannya ini memberikan kebebasan untuk masyarakatnya. Oh, silakan kamu mulai berpikir bebas, kamu bisa berpendapat begitu luas, dan kamu diharuskan untuk cinta akan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan ini menjadikan sumber perkembangan untuk masa kejayaan suatu Bani Abbasiyah ini. Terus ketika pada masa akhir-akhir keruntuhan, dinasti Abbasiyah memiliki beberapa sebab keruntuhan, yaitu persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, perang salib, dan serangan Mongol. Yang mana kita tahu bahwasanya ketika bangsa Mongol datang menghancurkan Bani Abbasiyah ini yang dipimpin oleh Hulagu Khan, itu kitab-kitab atau ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari lembaga dakwah lembaga ilmu pengetahuan Baitul Hikmah semuanya diambil dan dibawa oleh bangsa Mongol. Seperti halnya kitab-kitab atau buku-buku tentang kesehatan atau pengobatan ciptaan atau karya Ibnu Sina. Ini dibawa oleh bangsa-bangsa Mongol dan diperjualbelikan di Eropa, Cina, dan lain sebagainya. Sehingga kita tahu bahwasanya Cina itu bisa menjadi pusat pengobatan herbal yang paling ampuh di seluruh dunia. Bahkan itu karena diceritakan bahwasanya Cina itu memiliki buku atau resep-resep yang telah disusun oleh Ibnu Sina sebelumnya pada masa dinasti Abbasiyah, yang pada itu bukunya atau kitabnya diambil oleh tentara Mongol. Bab ke-8 yaitu dakwah di masa dinasti Turki Utsmaniyah. Kita tahu ketika dinasti Abbasiyah runtuh, ini juga masih ada lagi, yaitu berdiri lagi dinasti Umayyah II. Terus ada juga dinasti Ayyubiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Idrisiyah, dan dinasti-dinasti lainnya. Pada bab 8 ini yaitu kita membahas tentang dakwah di masa dinasti Turki Utsmani.
Dinasti Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz. Tokohnya itu Utsman bin Ertuğrul. Turki Utsmani berkuasa selama kurang lebih 700 tahun dengan 38 sultan. Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana kita tahu atau mendengar ceritanya bahwasanya Sultan Al-Fatih ini atau Sultan Muhammad II ini menaklukkan kota Konstantinopel yang merupakan ibu kota Romawi Timur dan pusat agama Katolik, yang mana orang-orang mengatakan atau beberapa kalangan orang berpendapat bahwasanya apabila seluruh dunia ini bersatu menjadi satu negara, ibu kota atau kota yang patut dijadikan ibu kota yaitu Konstantinopel. Karena saking istimewanya Konstantinopel pada masa itu, karena Konstantinopel merupakan pusat perkembangan perekonomian terbesar di masa itu, yang dipimpin atau dikuasai oleh Romawi Timur. Tapi ketika masa pemimpinan Turki Utsmani, yaitu di atas Khalifah Muhammad II atau Al-Fatih, ini Konstantinopel mampu ditaklukkan olehnya. Karena pada masa itu dinasti Turki Utsmani mempunyai kekuatan militer yang tangguh hingga mampu mengalahkan Konstantinopel. Ketika sudah pada masa keruntuhannya, dinasti Turki Utsmani juga mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena wilayahnya kekuasaan yang sangat luas, yang mana pada masa dinasti Turki Utsmani ini wilayah Islam begitu luas, hingga sangat luasnya itu penduduk yang atau masyarakatnya heterogen atau berbeda-beda, tidak sesuai atau tidak satu lingkup, nggak berbuat satu hal dengan hal yang lainnya. Karena saking luasnya ini figur pemerintah juga bingung, wah ini luasnya gimana ini, jadi mengalami perpecahan di setiap daerahnya. Dan juga lemahnya para penguasa ketika mulai di akhir-akhir penguasaan dinasti Turki Utsmani ini, para penguasa juga mulai lemah akan pemerintahannya dan cara berpikirnya, dan mengejalannya korupsi, pemberontakan tentara Janissary, dan terjadinya stagnasi ilmu pengetahuan, yang mana sebelumnya dikatakan bahwasanya pada Bani Abbasiyah ini malah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi pokok perkembangan penyebaran agama Islam. Tapi pada masa dinasti Turki Utsmani ini malah ada terjadinya stagnasi ilmu pengetahuan, maka runtuhlah dinasti Turki Utsmani. Bab selanjutnya yaitu dakwah Wali Songo. Ketika dinasti-dinasti sebelumnya, dinasti Turki Utsmani berkuasa, dinasti Abbasiyah berkuasa, dari sistem perekonomian, para pedagang-pedagang pun dari jazirah-jazirah Arab datang hingga ke Indonesia. Ketika itu terbentuklah juga kerajaan-kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Samudra Pasai, hingga Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Sini dakwah Wali Songo. Wali Songo pun berasal pertama dari negara Iran atau Jazirah Arab, yang mana ketika kita tahu bahwasanya salah satu ciri dakwah Wali Songo yaitu secara bertahap, sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah. Para Wali Songo ini dalam dakwahnya tidak memberi paksaan atau dengan cara berperang darah dengan darah, tapi beliau bagaimana caranya kedatangan Islam di Indonesia ini tidak menjadi gangguan pada masyarakat, dan masyarakat sendiri merasa tertarik terhadap ajaran agama Islam yang baru datang di lingkungan mereka, yaitu mereka dengan cara mengkolaborasikan antara budaya dan agama. Contohnya yaitu adanya tahlilan, adanya gamelan, wayang kulit, yang dimana wayang kulit itu yang dahulu ceritakan tentang dewa-dewa, tapi diambil sisi positifnya, seperti halnya para Pandawa yang bersifat seperti ini, yang Yudhistira bersifat seperti ini, Bima bersifat seperti ini, Janaka bersifat seperti ini, Nakula Sadewa memiliki sifat karakteristik seperti ini, diambil dan dijadikan Pandawa 5 itu menjadi rukun Islam seperti itu. Dan juga dalam dakwah Wali Songo ini juga membentuk suatu lembaga-lembaga pendidikan yang nantinya akan mengajarkan ajaran-ajaran Islam lebih dalam, yaitu yang biasa kita sebut dengan pondok pesantren. Awal mulanya masuknya Islam di Indonesia ketika pada masa Wali Songo ini juga merupakan awal mula masuknya ajaran Islam, yang mana sebelumnya khususnya di tanah Jawa ini, dahulu tanah Jawa ini merupakan tanah atau wilayah yang sangat susah diislamkan, karena pada masa itu tanah Jawa dikuasai oleh bangsa-bangsa
atau orang-orang makhluk-makhluk halus yang berbuat memiliki adat istiadat yang tidak biasa, yang disebut dengan birawa. Yang mana birawa tersebut ini menjadi faktor utama kenapa tanah Jawa sangat sulit diislamkan. Ketika pada masa Turki Utsmani yang Khalifah Muhammad I ini memerintahkan 1000 ulama untuk datang ke tanah Jawa, tapi tanah Jawa ini tidak bisa diislamkan oleh 1000 ulama tadi, karena 1000 ulama tadi dihalangi oleh para birawa dan seluruhnya dibunuh. Ketika Sultan Muhammad I ini mengetahui bahwasanya tanah Jawa ini sangat sulit ditaklukkan karena adanya makhluk halus ini yaitu birawa, maka didatangkanlah ulama dari Iran ini yang orangnya zuhud, ahli topo, ahli spiritual dan bisa menangani makhluk halus, yaitu Syekh Subakir. Syekh Subakir datang di tanah Jawa itu menaklukkan tanah Jawa dan mengusir para birawa, yang dimana birawa ini sangat mengganggu perkembangan Islam di tanah Jawa. Kemudian setelah kedatangannya Syekh Subakir dan mampu mengusir para birawa dari tanah Jawa, barulah didatangkan Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam agar agama Islam bisa berjalan dengan lancar. Tugas-tugas dan macam-macam cara berdakwah para Wali Songo. Para Wali Songo sendiri memiliki tugas-tugas dan macam-macam cara berdakwah. Contohnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini berdakwah mengkolaborasikan antara budaya dan agama. Yaitu kita lihat dari wayang kulit tadi, dari gamelan, suluk-suluk, yang mana suluk-suluk itu mengandung nilai-nilai Islami seperti ler iler, contohnya seperti itu. Itu juga mengandung nilai-nilai Islami yang ada di dalamnya. Akulturasi budaya merupakan salah satu cara berdakwah Wali Songo. Para Wali Songo sangat mengutamakan atau mengakulturasikan budaya dan agama agar nantinya masyarakat tidak kaget dan merasa tertarik akan agama Islam. Oh, agama Islam itu ternyata sangat ramah toh. Ini termasuk agama yang sangat menarik, seperti itu. Kemudian para wali dahulu tidak anti kebudayaan. Kebudayaan dijadikan oleh mereka sebagai salah satu media dakwah mereka. Kemudian dilanjutkan dakwah di Asia Tenggara. Dakwah di Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara memiliki ciri khas damai, ramah dan toleran. Yang mana kita tahu contohnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri ini Islam itu disebarkan secara damai, ramah dan toleran. Beda halnya dengan Islam yang ditaklukkan secara peperangan atau dengan perang. Contohnya di Andalusia dan di penjuru Eropa. Yang mana pada penjuru Eropa itu Islam ditaklukkan dengan pedang. Maka Islam itu tidak sangat dominan di penjuru Eropa, malah sangat dominan di wilayah Nusantara atau wilayah Asia Tenggara. Karena Islam di wilayah Asia Tenggara ini disebarkan dengan jalur damai, ramah dan toleran. Contohnya dengan Wali Songo tadi, yaitu mengakulturasikan budaya dan agama sehingga masyarakat tidak merasa terganggu akan adanya ajaran atau aliran baru di kalangan atau di lingkungan mereka. Dan juga Islam yang berada di Asia Tenggara memiliki beberapa kesamaan dalam hal sikap maupun budaya. Yang mana kita tahu bahwasanya para Wali Songo atau para wali-wali yang berada di wilayah Nusantara ini mengakulturasikan antara budaya dan agama. Di wilayah Asia Tenggara sendiri ini juga tidak mengalami atau jauh berbeda halnya dengan di Indonesia. Contohnya di Malaysia, di Brunei, di Filipina. Agama Islam ini juga masih sama atau masih sikapnya masih damai, toleran, ramah, budayanya pun masih sama. Contohnya di Malaysia itu, di Indonesia sarungan, di Malaysia pun juga masih ada yang sarungan, dan di Brunei pun juga sama. Itu juga tidak merupakan atau suatu perbedaan antara Islam yang ada di Asia Tenggara ini. Kemudian dilanjutkan di dakwah di Cina dan Afrika. Dua daerah ini sering disalahpahami karena stigma seseorang atau pandangan seseorang dan juga menjadi sasaran rasisme. Yang mana pada masa itu ketika dakwah di Cina dan di Afrika itu ada atau perbedaan atau pendapat tentang sasaran rasisme atau perbedaan pandangan. Ketika itu orang-orang Afrika itu disalah pandangi atau disalah artikan bahwa orang-orang hitam itu orangnya begini, bengis-bengis, sadis-sadis atau lain sebagainya. Sehingga Islam tidak bisa berkembang pada masa itu dengan sempurna karena ada pandangan-pandangan orang-orang tentang mengenai hal itu. Begitupun juga dengan di Cina. Di Cina ada yang mengatakan, "Oh, Cina itu orangnya pelit-pelit, medit-medit. Jadi kalau menyebarkan Islam di Cina itu sangat susah." Nah, seperti itu contohnya. Padahal kita tahu bahwasanya di Cina itu juga merupakan
negara yang mengislamkan Indonesia. Ketika itu kita melihat di cerita sejarah seperti itu turut tinular, itu juga dikatakan bahwasanya Laksamana Cheng Ho yang berasal dari Cina itu datang di Indonesia untuk berdagang dan juga menyebarkan agama Islam seperti itu. Dan juga penduduk di Afrika 40% Islam, 40 Kristen, dan 20% beragama Pagan. Penyebaran Islam di Afrika melalui tarekat, sufisme, dan perdagangan. Penyebaran Islam di wilayah Cina dan Afrika ini melalui torekoh, sufisme, dan perdagangan yang mana pada masa bani sebelumnya itu juga perdagangan sudah mulai luas ke penjuru Eropa, ke Cina dan Afrika dan lain sebagainya. Tokoh Indonesia yang berpengaruh di Afrika yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari yang berasal dari Makassari. Dan juga Islam masuk ke Cina melalui jalur kekuasaan, militer, pendidikan, dan tasawuf, yang dimana ketika itu pada Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah ini juga Islam mulai berkembang hingga ke Cina, yaitu melalui kekuasaan dan militer yang ditaklukkan tadi. Tapi ya hasilnya itu tadi, ketika suatu negara ditaklukkan atau penyebaran Islam melalui pedang, maka akan juga diusir dengan pedang. Yang mana ketika Islam pada masa itu setelah menguasai Cina, tapi akhirnya juga dipukul mundur lagi oleh tentara Mongol yang juga berasal dari wilayah Cina. Malah apa yang telah menjadi perkembangannya di sana, seperti halnya kitab-kitab Ibnu Sina tadi tentang pengobatan, itu diambil alih oleh bangsa Mongol gitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu dakwah di Amerika, Eropa, dan Australia. Di sana Islam diibaratkan dianggap sebagai agama teror, agama yang penuh kekerasan, sehingga timbul yang namanya Islamofobia. Yang dimana kita tahu ketika salah satu hotel yang berada di Amerika itu ditabrak atau dibom oleh pesawat yang diduga atau disangka-sangka itu berasal dari Islam. Sehingga Islam itu di sana dipandang sebagai wah, Islam itu agama yang keras, penyebarannya itu selalu melalui perang, padahal tidak. Sehingga timbullah di sana yang namanya Islamofobia, ketakutan akan agama Islam. Kemudian Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol terlebih dahulu, atau yang biasa kita kenal dengan kota Andalusia yang dipimpin oleh panglima besar Bani Umayyah yaitu Tariq bin Ziyad. Yang mana ketika mulanya Tariq bin Ziyad datang di tanah Spanyol, tanah Andalusia, beliau membawa beberapa pasukan tentaranya dan beberapa kapal, dan kemudian kapalnya itu dibakar untuk memberikan semangat yang membara pada pasukannya sehingga bisa menaklukkan kota Andalusia dan bisa menyebarkan Islam di seluruh penjuru Eropa. Kemudian Islam tidak dominan di Eropa karena awal mula masuknya Islam di Eropa melalui jalur peperangan. Begitupun juga yang terjadi ketika setelah penaklukan Islam yang berada di Eropa. Islam yang berada di Eropa pun ketika mengalami kelemahan atau mengalami kemerosotan, Islam ditaklukkan kembali oleh bangsa-bangsa Eropa. Karena agama yang datang dengan pedang, maka juga akan diusir dengan pedang. Berbeda dengan halnya yang berada di Indonesia, yang dimana kita tahu Indonesia ini dalam penyebaran agama Islam tidak melalui jalur peperangan, tapi melalui jalur kedamaian, seperti halnya akulturasi budaya yang dilakukan oleh Wali Songo, seperti halnya pewayangan, gamelan, suluk-suluk, dan lain sebagainya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah singkat atau review singkat pada mata kuliah sejarah dakwah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.